penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PCBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 materi pencemaran lingkungan di SMP Negeri 10 Kupang Timur. Abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 materi pencemaran lingkungan di SMP Negeri 1 Kupang Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada 24 Februari sampai 4 Maret 2024 di SMP Negeri 1 Kupang Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan dengan 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 7D dengan jumlah siswa 28 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi dan tes. Hasil penelitian dalam pembelajaran menunjukkan hasil rata-rata mengalami peningkatan pada siklus kedua. Nilai rata-rata aktivitas belajar peserta didik pada siklus pertama hanya 17 orang dari jumlah 28 orang yang terlibat aktif selama proses pembelajaran, sedangkan pada siklus kedua terjadi peningkatan aktivitas belajar peserta didik di mana semua siswa aktif dalam pembelajaran. Nilai proyek berupa produk pot bunga pada siklus pertama dalam kategori cukup baik dan siklus 2 dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PCBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7D SMP Negeri 1 Kupang Timur pada materi pencemaran lingkungan. Adapun kata kuncinya yaitu hasil belajar model pembelajaran Based Learning atau PCBL. Berikut pendahuluan. Pendidikan merupakan pengalaman pembelajaran sepanjang hidup, terjadi di berbagai tempat dan situasi yang berkontribusi positif pada perkembangan individu. Pengajaran dalam konteks ini adalah proses mengajar dan pembelajaran yang bisa terjadi di berbagai lingkungan dan waktu. Menurut Amirin 2013-4. Keberhasilan atau pendidikan dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan menjadi acuan dalam perubahan perilaku yang terjadi. Dengan hasil belajar yang baik akan membantu peserta didik mencapai cita-citanya. Hasil belajar dapat dilihat dari prestasi siswa yang diukur dari sikap, nilai, dan keaktifan. Pembelajaran merupakan suatu proses di mana terjadinya interaksi positif antara guru dengan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Tercapainya tujuan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan belajar mengajar. Pembelajaran merupakan aktivitas utama dalam keseluruhan proses pendidikan di suatu pendidikan. Endra 2018. Proses pembelajaran ini merupakan tempat menyalurkan ilmu dari pendidik kepada peserta didiknya. Dari proses pembelajaran ini diharapkan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Namun kebanyakan yang terjadi sekarang ini kegiatan pembelajaran masih terfokus pada peran dominan guru. Hal ini terlihat dari praktek kelas di mana guru cenderung mengandalkan metode ceramah, tanya jawab, dan memberikan penugasan kepada siswa. Akibatnya siswa terlibat secara pasif hanya mendengarkan penjelasan guru yang pada akhirnya menyebabkan rasa bosan dan dampak negatif pada pencapaian hasil belajar yang kurang memuaskan. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPA saat mengikuti program kampus mengajar di SMP Negeri 1 Kupang Timur, diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran peserta didik sulit memahami materi
penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Berdasarkan uraian di atas, maka melakukan penelitian untuk membuktikan penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 materi pencemaran lingkungan di SMP Negeri 1 Kupang Timur. Berikut metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Prosedur penelitian yang dilakukan secara siklusitas melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kupang Timur, Jalan Jurusan Ekabiti, Orsao, Kupang Timur. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 24 Februari 2024 sampai 4 Maret 2024 pada semester genap tahun ajaran 2023-2024 sesuai dengan jadwal pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 7 semester genap. Penelitian ini dilakukan di kelas 7D yang berjumlah 28 orang, terdiri dari 16 peserta didik laki-laki dan 12 peserta didik perempuan. Prosedur penelitian yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan adalah proses merinci langkah-langkah, strategi, dan tujuan penelitian. Pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran, yaitu yang pertama menyusun rencana pembelajaran atau RPP yang berisikan langkah-langkah proses pembelajaran dengan model PJBL dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang kedua, menyusun lembar observasi aktivitas guru dan peserta didik serta lembar penilaian proyek. Yang ketiga, menyusun soal tes yang diberikan pada setiap akhir siklus. Yang kedua, tahap tindakan dan observasi. Pelaksanaan tindakan dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat dan ada beberapa tahap pelaksanaan tindakan sebagai berikut. Pertama, tahap pendahuluan. Guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik. Guru meminta salah satu peserta untuk memimpin doa, mengecek kehadiran atau presensi, lalu guru memberikan absensi serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tahap inti penelitian yang dilakukan dengan menggunakan project based learning. Maka pada langkah ini peneliti fokus pada model yang digunakan. Tahap observasi dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti melibatkan 5 observer, 2 diantaranya fokus pada keterampilan peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran, sementara 3 lainnya memantau aktivitas peserta didik dan sekaligus mendokumentasi proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, tahap refleksi. Tahap refleksi adalah proses evaluasi dan analisis terhadap data yang dikumpulkan selama pelaksanaan tindakan. Hal ini mencakup penilaian terhadap keberhasilan, mencapai tujuan, dan penyesuaian rencana untuk siklus berikutnya. Pada tahap ini dilakukan refleksi tentang hasil observasi, pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hasil refleksi akan diketahui keberhasilan atau hambatan yang ditemukan. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Observasi dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas peserta didik. Kemudian peneliti juga menyampaikan lembaran penelitian keterampilan peserta didik dalam membuat produk daur ulang dan barang bekas dan mengamati kerjasama kelompok. Yang berikut, tes. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk mengevaluasi, yaitu membedakan antara kondisi awal dan kondisi sesudahnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar setelah menggunakan model PJBL. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pilihan ganda dan esai pada akhir setiap siklus. Dokumentasi dalam
berupa data peserta didik yang menjadi subjek dan dalam penelitian. Yang kelima, analisis data lembar observasi. Aktivitas guru dianalisis untuk memeriksa total penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dalam pembelajaran IPA. Data observasi diolah menggunakan skala penelitian dengan rentang nilai 4, 3, 2, 1 untuk keterlaksanaan guru dan pembelajaran yang berarti angka 4 sama dengan sangat terlaksana, angka 3 terlaksana, angka 2 cukup terlaksana, angka 1 kurang terlaksana atau skala Likert. Dengan cara memberikan tanda centang pada kolom skala ini, setelah dinilai maka akan dianalisis menggunakan rumus. Yang berikut hasil dan pembahasan. Hasil pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus 2 yang merujuk pada hasil observasi aktivitas hasil tes siswa. Dengan hasil proyek setelah menerapkan langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL telah menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh observer, yaitu guru kelas 7D SMP Negeri 1 Kupang Timur dan teman-teman sebaya peneliti. Pelaksanaan siklus pertama pada observasi aktivitas belajar siswa telah meningkat dari siklus 1 yaitu 28 orang. Adapun perubahan yang terjadi setelah menerapkan kembali langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada siklus 2. Hasil observasi menunjukkan peningkatan yaitu 92,86% setelah memperoleh nilai di atas 75 atau dan 7,14% orang siswa yang memperoleh nilai di bawah 75. Kemudian hasil proyek pembuatan produk pot bunga dari masing-masing kelompok dalam kategori sangat baik dan hasil proyeknya berhasil. Dengan ini hasil belajar siswa kelas 7D pada materi pencemaran lingkungan dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL sudah mencapai target yang ditentukan. Pembahasan berdasarkan hasil analisis data melalui proyek di mana siswa menghasilkan suatu produk sebagai pemecah masalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7D SMP Negeri 1 Kupang Timur. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 siklus 1 dan siklus 2 hasil belajar siswa melalui pembuatan produk dari 3 indikator dan 8 aspek. Indikator penilaian produk yaitu persiapan, teknik pembuatan dan hasil produk. Sedangkan aspeknya adalah mendesain produk, alat dan bahan, produk dikerjakan dengan rapi dan bersih, produk yang dibuat kokoh dan kuat, ketepatan waktu, bentuk fisik, kesesuaian dengan tema dan memanfaatkan produk. Hasil produk pembuatan gabungan dari masing-masing kelompok pada siklus pertama dari 4 kelompok masuk dalam kategori cukup baik, yang artinya masih dalam kualitas tuntas. Kelompok 1 dalam persentase 53,13% dalam kategori cukup baik, di mana pada indikator persiapan kelompok 1 pada aspek alat dan bahan tidak lengkap sehingga pengerjaan produknya tidak tepat waktu. Kelompok 2 dalam persentase ketuntasan 46,88% dalam kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan pada indikator persiapan di mana aspek dan alat bahan tidak lengkap sehingga menyebabkan pengerjaan produk yang tidak tepat waktu. Kemudian pada indikator hasil produk dalam aspek bentuk fisik dan sesuai dengan tema sehingga kurang bermanfaat. Maka pada siklus 2 diperbaiki dengan melihat kekurangan yang terjadi. Hasil belajar siswa melalui proyek dengan menghasilkan produk pot bunga pada siklus 2 mengalami peningkatan dengan memperbaiki kekurangan pada siklus 1. Hal-hal yang diperbaiki seperti masing-masing kelompok pada siklus 2 menyiapkan alat dan bahan
hasil yang diperoleh pada siklus 2 mengalami peningkatan di mana kelompok 1 dengan persentase 87,5%, kelompok 2 84,38%, kelompok 3 90,63%, dan kelompok 6 90,63%. Semua dalam kategori sangat baik dan proyek dikerjakan berhasil. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam pembuatan produk. Kelebihannya siswa mampu menyelesaikan masalah yang diberikan dengan menghasilkan suatu produk yang menjadi salah satu solusi di mana menanggulangi pencemaran lingkungan. Siswa juga menjadi antusias dan aktif serta saling bekerja sama dalam menyelesaikan produk. Dan diketahui ternyata siswa juga memiliki kreativitas yang sangat baik di mana siswa dapat menghasilkan ide-ide dalam proyek yang dibuat. Sedangkan kelemahannya kurangnya persiapan dari siswa dalam menyiapkan alat dan bahan sehingga dalam pengerjaan harus meminjam dari kelompok lain. Lalu pembentukan pola pada pot bunga, ada kelompok yang belum mampu membuat pola tersebut sehingga itu menjadi salah satu kelemahan dalam penelitian. Adapun kelebihan dan kelemahan dari peneliti. Suatu penelitian tidak luput dari kelebihan dan kelemahan. Kelebihan diantaranya yaitu peneliti dapat membuat siswa kreatif dan aktif untuk mengikuti pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan dengan membuat proyek pot bunga atau daur ulang. Sedangkan kelemahannya diantaranya peneliti kurang memberikan motivasi kepada siswa dalam bertanya maupun menjawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil siklus pertama dan siklus kedua dengan pelaksanaan pembelajaran mulai dari penerapan model pembelajaran, project based learning atau PJBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan pembelajaran IPA materi pencemaran lingkungan di SMP Negeri 1 Kepulauan Timur. Simpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran project based learning atau PJBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7D pada materi pencemaran lingkungan di SMP Negeri 1 Kepulauan Timur 2023-2024. Hasil belajar siswa melalui penilaian proyek dengan menghasilkan produk dalam 4 kelompok pada siklus pertama masih dalam kategori cukup baik, sedangkan pada siklus kedua mengalami peningkatan sehingga dalam kategori sangat baik, di mana terlihat pada aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran seperti siswa menyiapkan alat dan bahan untuk membuat produk pot bunga dari botol plastik menggunakan alat dan bahan, melakukan percobaan sesuai dengan prosedurnya, serta menyajikan hasil percobaan dan mempresentasikan hasil produknya tersebut dengan baik di depan kelas. Hasil tes pada siklus pertama dengan skor nilai rata-rata yang diperoleh 65,11 dengan ketuntasan klasikal 42,86% yang berada pada tingkat interpretasi sedang. Kemudian meningkat pada siklus 2 yaitu dengan skor nilai rata-rata 84,28 dengan ketuntasan klasikal 92,86% yang berada pada tingkat interpretasi tinggi, sehingga hasil yang diperoleh pada siklus 2 sudah memiliki indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan yaitu diterima. Sedangkan hasil aktivitas belajar pada siklus pertama terdapat 17 orang siswa saja yang aktif dari jumlah siswa yang adalah 28 siswa. Maka pada siklus 2 terdapat beberapa perbaikan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, sehingga pada siklus kedua terdapat peningkatan aktivitas belajar siswa yang dimana dari 28 siswa semuanya ikut berpartisipasi selama proses pembelajaran. Maka disimpulkan bahwa penerapan model project based learning atau PJBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran project based learning atau PJBL dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran
bagi guru dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Yang kedua, penelitian ini hanya terbatas pada penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa, khususnya penelitian tindakan kelas atau TTK yang lebih bervariatif dengan melakukan berbagai percobaan dan dengan adanya percobaan ini akan menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi kita dan dapat berdampak langsung pada peningkatan hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, guru hendaknya lebih kreatif lagi dalam persepsi dan meningkatkan minat belajar siswa. Dan terakhir, daftar pustaka. Baik, sekian presentasi seminar artikel pada hari ini. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman yang bertugas sebagai pembahas dan penulen. Waktu dari kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya Putri Kesia yang bertugas sebagai pembahas pada presentasi seminar teman Aliaka Medina Gawa. Untuk itu yang pertama akan saya bahas pada bagian judul. Pada bagian judul di sini tidak sesuai dengan kaidah penulisan artikel, di mana pada judul ini terdapat 23 kata, sementara kaidah penulisannya itu batasnya sampai dengan 20 kata saja. Untuk itu, kalau bisa pada bagian judul ini dihapus saja yang kata PJBL dan kata kelas dan kelas 8, sehingga bisa memenuhi kaidah penulisan 20 kata. Selanjutnya, pada kata negeri diubah jadi negeri, bukan langsung saja negeri. Setelah itu, pada kalimat ini Project Based Learning itu harusnya ditulis sendiri karena merupakan ini bahasa asing. Pada bagian abstrak, selanjutnya pada bagian abstrak tadi saya sudah coba hitung juga, itu pas di situ terdapat 193 kata, jadi tidak melebihi kaidah penulisan artikel. Yang ini saya bahas pada bagian abstraksi ini yaitu pada bagian kata kunci, di mana harusnya pada bagian kata kunci itu hanya terdapat 5 kata kunci, sedangkan pada abstrak ini terdapat 6 kata kunci. Jadi yang PJBL ini dihapus saja yang itu. Lanjut pada bagian pendahuluan, tidak ada yang perlu saya bahas. Pada bagian metode juga tidak ada. Lanjut pada bagian hasil dan pembahasan, di mana pada bagian pembahasan dari teman dari judul ini tidak dicantumkan nama sumber yang dikutip dari setiap pembahasan. Ini tidak ada sumber yang dicantumkan pada artikel. Selanjutnya pada bagian kesimpulan dan saran itu pas. Lanjut pada bagian daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka ini penyusunannya tidak sesuai dengan abjad. Jadi usahakan diketik sesuai abjad. Selanjutnya ini pada penulisan artikel pada penulisan daftar pustaka di artikel juga barisan kedua itu diketik agak masuk ke dalam, sebenarnya agak condong ke dalam. Setelah itu pada daftar pustaka juga harusnya bagian yang membuat judul buku, artikel ataupun judul jurnal itu harusnya diketik mirip. Jadi itu sekian dari pembahasan saya. Kembalikan kepada Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada teman yang bertugas sebagai penulen untuk membahas kembali hasil pembahasan artikel teman Adelia. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya Clarista
menghapus kata PJBL dan kelas 8 sehingga bisa memenuhi 20 kata. Berikutnya kata negeri diubah menjadi kata negeri. Terus kata PJBL harus diketik miring. Berikutnya pada bagian abstrak di bagian kata kunci itu kata kuncinya ada 8. Jadi untuk pemateri harus mengubahnya menjadi 5 kata kunci. Berikutnya pada bagian pembahasan. Nah, pada pembahasan tidak dicantumkan narasumber yang dikutip dari setiap pembahas. Jadi kepada pemateri harus mencari dan mencantumkan sumber yang ada. Berikutnya di bagian daftar pustaka itu harus disusun sesuai abjad. Berikutnya untuk daftar pustaka pada bagian barisan yang kedua itu harus diketik agak condong atau masuk ke dalam. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi baik, terima kasih untuk masukan dan pembahasan yang diberikan untuk teman-teman dia. Mungkin dari hasil pembahasan dan hasil